Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Sisi Pintar Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang translasi. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar pencerminan, saat ini kita akan mempelajari apa itu arti dari translasi. Apa yang disebut dengan translasi? Translasi adalah suatu perpindahan atau perubahan benda dengan cara menggeser semua titik yang ada dalam benda ini dengan arah dan jarak yang sama. Jadi arahnya searah, jaraknya juga sama. Perhatikan contoh, ada segitiga PQR, kita geser menjadi segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Di sini catatannya adalah bahwa Q harus sama dengan Q aksen, harus sama dengan P aksen, dan R aksen. Ini jaraknya sama. Jadi kalau di sini 5 cm maka P aksen dan R aksen harus juga 5 cm. Sehingga di sini P aksen harus sama dengan Q aksen harus sama dengan R aksen. Jadi segitiga PQR ditranslasi menjadi segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Jadi intinya harus searah dan jaraknya harus sama. Sekarang perhatikan contoh bagaimana kalau kita menggeser, memindah, mentranslasi dalam suatu bidang koordinat. Perhatikan contoh di sini ada titik A itu 2,3. Ternyata setelah kita geser menjadi A aksen 5,1. Kalau kita perhatikan, maka A ini berjalan ke arah kanan sebanyak 3. 1, 2, 3 dan turun sebanyak 1, 2. Sehingga kalau kita notasikan translasinya, notasi translasinya menjadi A itu titiknya 2,3. Ternyata di sana menjadi A aksen 5,1. Tadi kita lihat di sini bahwa dia berjalan ke arah kanan sebanyak 3 dan turun sebanyak 2. Maka kalau kita tulis translasinya menjadi 3-2. Berjalan ke kanan 3, turun sebanyak 2. Sekarang perhatikan yang B. B aksen itu B min 6,1 setelah ditranslasi menjadi B aksen min 2,4. Kalau kita cari jarak dan arahnya, B berjalan ke arah kanan sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 4. Kemudian berjalan ke atas juga sebanyak 3 langkah. Sehingga kalau kita tulis notasi translasinya adalah ke kanan sebanyak 4, ke atas sebanyak 3. Menjadi B aksen min 2,4. Jadi kesimpulannya apa? Kalau digeser ke arah kanan atau ke atas maka bernilai positif. Kalau digeser ke arah kiri atau ke bawah maka nanti nilainya adalah negatif. Ingat, yang di atas ini adalah pergeseran ke kanan atau ke kiri. Kemudian yang di bawah, notasi di bawah itu pergeseran ke atas atau ke bawah. Jika ke bawah negatif, ke kiri negatif. Jika ke kanan atau ke atas, maka nilainya adalah positif. Paham ya? Baik, sekarang kita punya titik yang sudah punya notasi translasi, yaitu ada titik P 1,-1 ditranslasi dengan notasi min 5, min 3. Ingat, di sini notasinya adalah negatif semua. Berarti berjalan, kalau atas tadi kan ke kanan atau ke kiri, yang bawah ke atas atau ke bawah. Sekarang yang kanan maupun bawah itu semuanya negatif, maka berjalan ke arah kiri sebanyak 5 dan berjalan ke bawah sebanyak 3. Nih, berjalan ke kanan ke kiri, maaf karena negatif, berjalan ke kiri sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian berjalan ke kimen 5 ya. Berjalan ke bawah sebanyak 3.
1, 2, 3. Ketemunya di sini. P aksen yaitu berapa titiknya? Min 4, min 4. Sehingga 1, min 1 dinotasi ditranslasi dengan notasi min 5, min 3 menjadi P aksen berapa? Min 4, min 4. Dah, paham ya? Jadi nanti kita cari kesimpulannya. Caranya bagaimana biar lebih cepat? Baik, sekarang kita mencoba mencari jika translasi sudah ada notasi tanpa harus dengan bidang koordinat. Kita cermati soal yang tadi. Jika titiknya A 2,3, tadi ketemu A aksen 5,1, ternyata translasinya 3, min 2. Kemudian yang B, min 6,1 ditranslasi 43 menjadi min 2,4. Yang terakhir titik P, 1, min 1 ditranslasi min 5, min 3, hasilnya adalah min 4, min 4. Coba, bisakah kalian menemukan suatu cara yang lebih cepat untuk menentukan hasil translasi? Kita cermati nomor 1. 2, 3 menjadi 5. Diapakan itu? 2 dan 3 jadi 5. Dengan cara ditambah. Oke, 2 tambah 3 ketemu 5. Kemudian 3 min 2 menjadi 1. Berarti caranya adalah 3 min 2. Kemudian yang B, min 6 tambah 4 jadi min 2. Kemudian yang 1 tambah 3 jadi 4. Dari kesimpulannya dengan cara apa? Koordinat yang titik asal kita tambahkan dengan notasi translasinya. Sehingga kalau kita punya titik, kalau kita punya sembarang titik A, maaf biar kelihatan berbeda ya. Misalnya punya titik P, A, B, kita translasikan X, Y notasinya, maka akan menjadi apa? Tadi kita lihat di sini 2, 3 jadi 5 ditambah 1, 3 jadi 4, berarti ditambah. Berarti jika ada titik P, A, B dengan notasi translasi X, Y, maka hasilnya adalah A ditambah X dan Y-nya B ditambah Y. Jadi untuk menyelesaikan suatu translasi, maka titik asal ini kita tambahkan dengan notasi translasinya. Yang koordinat X kita tambahkan dengan yang di atas, kemudian Y kita tambahkan yang di bawah. Paham ya? Jadi caranya adalah ditambahkan. Baik, itu tadi tentang translasi atau pergeseran. Sekali lagi, untuk menentukan translasi adalah dengan cara menjumlahkan dengan notasi translasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian berhasil dan sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.